Mereka bertiga menemukan penginapan untuk ditinggali dan menunggu pertempuran dimulai. Lu Ming memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk memahami konsep bumi sambil melatih inti dan konsep esensialnya pada saat yang bersamaan. 2 hari berlalu dalam sekejap. Setelah 2 hari, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju pilar pegunungan surga. Lu Ming dan 2 lainnya berbaur dengan kerumunan dan tiba di dekat pilar gunung surga. Sesampainya di sana, mereka menyadari bahwa kawasan itu sudah dikepung manusia. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 10.000 orang. Dari sini, orang bisa melihat pengaruh favorit surga kelas 2 di benua tengah. Benua tengah sangat luas, 7 hingga 8 kali luas benua timur yang tandus. Itu diisi dengan orang-orang berbakat dan ahli. Namun, di negeri yang begitu luas, ada berapa banyak jenius kelas 2 di sana? Di bawah 5 tiran muda adalah favorit surga kelas 2. Hanya ada 20 orang, dan jarang melihatnya. Dalam pertempuran Providence, kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Itu sebabnya banyak orang datang kali ini. Mereka semua ingin melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh favorit surga kelas 2 dan tingkat mengerikan apa yang telah dicapai oleh kecakapan bertarungnya. Di tengah kerumunan, ada lelaki tua dan beberapa remaja belasan tahun. Para pemuda inilah yang paling bersemangat. Mereka adalah generasi muda dan telah melewatkan pertempuran Providence. Mereka ingin melihat betapa kuatnya para favorit surga yang setengah generasi lebih tua dari mereka. Hal ini akan memotivasi mereka. Begitu banyak ahli. Mata Cukuang menyapu kerumunan. Dia menemukan banyak favorit surga yang setara dengannya. Itu adalah favorit surga kelas 3. Ada juga beberapa yang bukan favorit surga kelas 3 tetapi tetap luar biasa. Misalnya Hai Ziming, Wu Kong, Ling Yun Kong dan Lu Ming dari Gunung Terapung. Bahkan ada beberapa tetua berdiri di langit, memancarkan aura yang menakjubkan. Mereka jelas merupakan eksistensi spiritual dari alam dewa. Pertarungan ini bahkan telah menarik perhatian para makhluk spiritual di alam dewa. Tiba-tiba, Ki Iblis melesat ke langit. Seorang pemuda berjubah hitam melangkah di udara dan menarik perhatian semua orang. Jun Yue dari Gunung Iblis. Seseorang berseru ketika melihat pemuda itu. Gunung Iblis Jun Yue juga ada di sini. Zhang Wenjin dan Cukuang juga berseru. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak melihat Jun Yue dengan hati-hati. Selama periode perjalanan ini, Lu Ming juga bertanya kepada Cukuang dan Zhang Wenjing tentang banyak hal mengenai benua tengah. Cukuang paling banyak berbicara tentang kebanggaan surga generasi muda. Lu Ming memiliki pemahaman tentang surga favorit di benua tengah. Tentu saja, itu sebagian besar adalah 5 prajurit muda teratas, 20 atau lebih favorit surga kelas 2, dan berbagai penguasa. Gunung Iblis juga merupakan salah satu penguasa benua tengah, dan Jun Yue adalah salah satu favorit surga kelas 22. Dia memang sangat kuat dan menakutkan. Dia jelas merupakan favorit surga setingkat Dewa Kaisar. Lu Ming menilai Junyu dan merenung dalam hatinya. Junyu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Jelas sekali bahwa pertarungan antara Yin Bupo dan darah Luo Zi telah menarik perhatian favorit surga di level yang sama. Jun Yue berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap lurus ke depan seolah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Dia bahkan tidak memandang para ahli alam dewa spiritual seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Memang benar, dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menembus alam dewa spiritual. Di masa depan, dia pasti akan mencapai alam yang maha tinggi. Tujuannya adalah menjadi seorang kaisar. Bagaimana dia bisa peduli dengan dewa spiritual biasa? Kerumunan terus menunggu. Semangat luar angkasa yang murni. Semangat luar angkasa murni dari Gunung Terapung. Tiba-tiba, kerumunan itu kembali berteriak. Saudari muda Kong Ling ada di sini. Mata Cukuang berbinar saat dia melihat ke langit. Seorang wanita muda mengenakan kerudung panjang berwarna air sedang melangkah di udara dan mendekat. Seluruh tubuhnya dipenuhi uap air. Dia tampak seperti berusia 20-an. Kecantikannya tak tertandingi dan bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Sosok anggunnya samar-samar terlihat di uap air. Dia bertelanjang kaki, dan kedua kakinya yang seperti batu giok seperti karya seni terindah di dunia. Setiap langkah yang diambilnya, awan akan muncul di langit. Dia berjalan di atas awan saat dia berjalan. Adegan itu hening, seolah mata semua orang tertarik pada wanita ini. Jadi dia adalah roh spasial yang murni. Benar saja, kecantikannya tak tertandingi. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Cukuang menduduki peringkat kedua di Sekte Gunung Terapung, sedangkan favorit surga nomor 1 dari Sekte Gunung Terapung adalah Jing Conling. Dia adalah seorang wanita dengan bakat yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga menjadi favorit surga kelas 2. Dia setenar Jun Yue dan Yin Bupo. Terlebih lagi, Jing Conling adalah salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah, semua orang di benua tengah mengenalnya. Selama beberapa hari terakhir, Cukuang dan Zhang Wenjin telah berkali-kali menyebutkannya kepada Lu Ming.
Lu Ming sudah lama penasaran dengan keindahan yang tak tertandingi ini. Lu Ming mau tidak mau membandingkan semua wanita yang dia temui dengan roh yang murni dan halus. Dia menyadari bahwa hanya Xian Yanxing yang bisa dibandingkan dengan roh yang murni dan halus. Yang lainnya, seperti Mulan dan Qiu Yue, sedikit lebih rendah. Jing Kongling, aku tidak menyangka kamu akan tertarik pada pertempuran ini. Tatapan Junyu akhirnya berpindah saat dia melihat ke arah Jing Kongling. Cahaya menyala-nyala muncul di kedalaman matanya. Apakah kamu tidak datang juga? Void Spirit yang murni berbicara dengan lembut. Suaranya tenang dan ketika masuk ke telinga, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Seolah mampu menenangkan hati yang gelisah. Sama seperti namanya, dia seperti peri halus, tidak ternoda oleh setitik pun debu. Saudara Jun, saudara perempuan Kongling, kamu datang lebih awal. Suara yang manis dan jelas terdengar. Tidak jauh dari situ, seorang wanita lain mengudara dan tiba. Wanita ini terlihat lebih muda dari Jing Kongling, namun penampilannya tidak lebih buruk dari Jing Kongling. Wajah kecilnya sedikit pucat, tapi dia memiliki kecantikan yang sakit-sakitan yang membuat orang ingin naik dan melindunginya. Dewi Lembah Kedokteran Raja, Tan Xiang. Banyak orang membelalak. Favorit surga kelas 2 lainnya, dan salah satu dari 5 keindahan di benua tengah. Banyak orang merasa menjadi gila. Mereka merasa perjalanan ini terlalu berharga. Kali ini, karakter utama dari 2 duel tersebut belum tiba, dan sudah ada para jenius tak tertandingi yang telah tiba. Bahkan 2 dari 5 keindahan benua tengah ada di sini. Itu sangat berharga, itu terlalu berharga. Banyak orang telah melintasi ratusan juta mil untuk melihat salah satu dari 5 keindahan yang luar biasa, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkannya. Saat ini, mereka dapat melihat 2 dari 5 keindahan luar biasa. Apa yang tidak layak? Peri Tan Xiang, mata Cukuang juga berbinar saat dia menatap Dewi Tan Xiang seperti orang mesum yang bejat, menyebabkan Zhang Wenjin, yang berdiri di sampingnya, merasa sangat tidak senang. Faktanya, Zhang Wenjin juga memiliki kecantikan yang langka, tetapi dibandingkan dengan Jing Kongling dan Dewi Tan Xiang, dia jauh tertinggal. Saudari Tan Xiang, mengapa kamu ada di sini? Void Spirit yang murni melangkah maju dan datang ke sisi Dewi Tan Xiang. Keduanya berdiri bersama. Hampir semua mata tertuju pada kedua wanita itu. Mata banyak orang menyala-nyala karena gairah, tetapi tidak ada yang berani menggoda atau bahkan memukulnya. Meski kedua wanita itu cantik, mereka juga ahli kebanggaan surga yang namanya menggemparkan dunia. Mereka sangat menakutkan. Siapapun yang berani menggoda mereka akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Hahaha, aku tidak menyangka kedua peri itu akan datang. Yin ini benar-benar tersanjung. Terdengar tawa keras. Di kejauhan, sambaran petir menyambar. Saat berikutnya, seorang pemuda dengan pakaian bulu ungu muncul di puncak gunung Sky Pillar. Pemuda ini memiliki mata yang dingin, hidung bengkok, dan mata yang sangat tajam yang bersinar seperti kilat. Yin Bupo. Seseorang memanggil nama orang tersebut. Akhirnya, salah satu dari 2 orang dalam pertempuran hari ini muncul. Hehe, Yin Bupo, kenapa kamu tidak bercermin? Menurutmu kedua peri itu datang mencarimu? Dari arah lain, terdengar cibiran. Dengan kilatan cahaya merah darah, seorang pemuda berjubah merah darah muncul di sisi lain pilar gunung surga. Wajah pemuda ini sedikit pucat, namun dia sangat tampan dan menampakkan kesan feminim. Huff, Tuan Sueluo, kamu terlihat seperti setengah mati. Apakah kedua peri di sini ingin menemuimu? Yin. Bupo mencibir. Masing-masing dari 5 keindahan di benua tengah tidak hanya cantik tetapi juga berbakat. Tentu saja, mereka memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak favorit surga kelas 2 dan bahkan 5 taipan muda. Ada rumor sebelumnya bahwa Yin Bupo dan Darah Luo Zi sama-sama pelamar Dewi Tan Xiang. Saat ini, 2 favorit surga tiba. Mata semua orang akhirnya beralih dari Jing Kongling dan Dewi Tan Xiang ke Yin Bupo dan Master Sueluo. Hari ini, keduanya akan terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Lu Ming juga melihat mereka berdua. Apakah pakar kebanggaan surga kelas 2 di benua tengah berada pada level yang sama dengan Dewa Kaisar akan segera diketahui. Huff, Yin Bupo, kamu berhasil melarikan diri dengan nyawamu di pertempuran terakhir di Providence. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Sueluo Zi mencibir. Haha, hanya kamu. Kaulah yang akan mati hari ini. Yin Bupo mencibir. Dia menjerit panjang dan berubah menjadi elang besar yang saleh. Elang yang saleh ditutupi dengan kekuatan petir yang menakutkan. Yin Bupo bukanlah manusia, melainkan iblis. Kastil Sky Eagle adalah kekuatan klan iblis. Kebanyakan dari mereka adalah semua jenis binatang iblis tipe elang. Tentu saja, ada juga banyak binatang iblis tipe burung lainnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis tipe elang. Dikatakan bahwa penguasa kastil langit elang adalah kaisar elang yang kuat. Yin Bupo memiliki garis keturunan binatang dewa, elang suci guntur yang misterius, dan konsentrasi garis keturunannya sangat mengejutkan.
Ledakan. Meski Sue Luozi berbicara dengan santai, dia tidak berani meremehkan lawannya. Auranya meledak dan cahaya merah darah melonjak ke langit. Membunuh. Yin Bupo meraung dan mengepakkan sayapnya. Kekuatan guntur yang mengerikan berkumpul dan berubah menjadi pedang guntur, menebas darah Luozi. Pisau ilahi sungai darah. Sue Luozi mengepalkan tangannya di udara. Cahaya darah tak berujung berkumpul dan berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Dia berteriak dan menebas. Cahaya pedang berwarna merah darah menebas dan kekosongan beriak seperti air. Itu bertabrakan dengan pedang petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang Qi dan pancaran pedang menyapu ke segala arah. Banyak kultivator yang lebih lemah terkejut dan mundur. Lu Ming, Chu Kuang, dan Zhang Wenjin berdiri diam dan mengamati pemandangan itu dengan cermat. Yin Bupo dan Sue Luozi bertukar lusinan gerakan dalam sekejap mata. Darah Luozi, aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari setengah tahun. Anda belum banyak mengalami kemajuan. Yin Bupo mencibir. Ini lebih dari cukup untuk menekanmu. Sue Luozi mencibir. Apakah begitu? Yin Bupo mencibir. Dia mengepakkan sayapnya dan mendesis panjang. Darah di tubuhnya mendidih, dan langit dipenuhi kilat. Petir yang tak berujung sepertinya memenuhi langit. Bas, sayap Yin Bupo sepertinya telah berubah menjadi bilah petir, memotong segalanya dan menebas darah Luozi. Dunia yang haus darah. Sue Luozi menangis panjang. Ki darahnya melonjak ke langit, dan penutup cahaya darah setengah lingkaran menyebar. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar. Bahkan dari kejauhan, banyak orang bisa merasakan darahnya bergejolak seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Teknik haus darah Hall yang berdarah dingin. Wajah Chu Kuang serius. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasa bahwa teknik haus darah ini agak mirip dengan kekuatan melahap 9 naga. Namun, teknik haus darah hanya menargetkan darah dan jauh lebih tidak mendominasi dibandingkan kekuatan melahap 9 naga. Ledakan. Bilah petir Yin Bupo menebas layar cahaya berwarna darah, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Namun, dia juga terpengaruh oleh teknik haus darah. Darah di tubuhnya gelisah, dan kekuatan tempurnya terpengaruh. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Mencicit. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Seekor kelelawar raksasa muncul di atas kepala darah Luozi. Kelelawar ini seluruhnya berwarna merah darah, dan matanya sangat dingin, dipenuhi cahaya haus darah. Kelelawar langit bersayap darah adalah binatang dewa yang sangat menakutkan. Jelas sekali, garis keturunan Sue Luozi adalah kelelawar langit bersayap darah. Di sekitar kelelawar langit bersayap darah, ada 8 cakra yang terang dan mempesona. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 8. Tingkat garis keturunan darah Luozi sama dengan tingkat kaisar ilahi. Sue Luozi melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah, bertarung dengan Yin Bupo. Sebuah kekuatan mengerikan melesat keluar dan ruangan itu terus bergetar seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Itu benar-benar terdistorsi. Kekuatan mengerikan itu menyebar hingga ribuan mil. Banyak gunung tersapu oleh kekuatan tersebut dan berubah menjadi debu dalam sekejap. Namun, sebagian besar energinya mendarat di pilar pegunungan surga. Sepertinya pilar gunung surga benar-benar terbuat dari senjata para ahli kuno. Energi mengerikan itu mendarat di pilar pegunungan surga, tapi tidak rusak sama sekali. Paling-paling, itu hanya meninggalkan sedikit bekas. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Ya Tuhan, sangat kuat, terlalu kuat. Apakah ini kekuatan tempur favorit surga kelas 2? Seorang lelaki tua di lingkaran besar alam embrio roh tersentak kaget. Dia punya perasaan bahwa dengan budidaya lingkaran besar alam embrio roh, belum lagi bertukar pukulan dengan keduanya, bahkan jika dia menyerang ke depan dan berada dalam jarak 100 meter dari keduanya, dia akan hancur berkeping-keping oleh energi yang menakutkan. Seorang seniman bela diri di lingkaran besar alam embrio roh tidak akan mampu melawan sama sekali. Budidaya mereka seharusnya berada di puncak alam embrio roh tingkat ke-9, tetapi kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Mereka mungkin dekat dengan alam dewa roh. Bahkan, jika mereka tidak bisa bertarung dengan dewa spiritual, mereka tidak akan terlalu jauh. Jika mereka menerobos ke alam embrio roh yang sempurna, mereka mungkin benar-benar bisa bertarung dengan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Menakutkan. Embrio roh yang dapat melawan dewa roh. Terlalu menakutkan. Para penonton berdiskusi sambil menonton. Mereka sangat terkejut. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual memiliki ekspresi serius. Dia memang kuat. Dia jelas merupakan favorit surga yang setara dengan dewa kaisar. Lu Ming merenung dalam hatinya, tatapannya sedikit serius. Sekarang dia yakin bahwa ahli kebanggaan surga kelas 2 di benua tengah pasti berada pada tingkat dewa yang berdaulat. Sungguh menakjubkan bahwa ada lebih dari 20 pakar kebanggaan surga. Aku ingin tahu alam apa yang telah dicapai oleh dewa kaisar. Lu
Ming berpikir dalam hati. Setengah tahun yang lalu, budidaya Dewa Kaisar berada di puncak alam embrio roh tingkat 8. Sekarang setelah lebih dari setengah tahun berlalu, adalah normal bagi Dewa Kaisar untuk mencapai puncak alam embrio roh tingkat 9. Bahkan mungkin baginya untuk mencapai alam embrio roh yang sempurna. Jika mereka bertemu, dia akan tetap menjadi musuh besar Lu Ming. Dengan kekuatan tempurku saat ini, apakah aku cocok untuk mereka? Lu Ming diam-diam mengukur kekuatan tempurnya. Dalam Perang Providence, Lu Ming telah menekan Dewa Kaisar dengan menggabungkan prasasti Dao dan prasasti Dao. Namun, Dewa Kaisar tidak dikalahkan secara sepihak. Sekarang jalur pemurnian dan seni bela diri Lu Ming dipisahkan, kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah. Namun, dibandingkan dengan pertempuran Providence, Lu Ming telah mengembangkan konsep air. Penggabungan 5 jenis konsep memiliki kekuatan yang menakjubkan, jauh lebih kuat dari 4 jenis konsep. Bahkan tanpa prasasti Dao, kekuatan tempur Lu Ming masih kuat. Dia yakin bisa menekan lawannya dalam pertarungan di level yang sama. Namun, mereka sekarang berada di benua tengah. Untuk mencegah identitasnya terungkap, Lu Ming tidak dapat menggunakan beberapa tekniknya. Dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan naganya sepenuhnya, yang sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Selain itu, budidaya Lu Ming saat ini hanya berada di puncak alam embrio roh tingkat 8. Jika dia bertemu dengan darah Luozi atau Yin Bupo, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Jika saya mencapai alam embrio roh tingkat 9 dan mencapai tingkat yang sama dengan mereka, saya tidak akan takut pada mereka bahkan jika saya tidak bisa melawan fusi garis keturunan. Lu Ming terus berpikir. Langit dan bumi terus bergetar. Setengah dari langit dipenuhi dengan petir sementara separuh lainnya dipenuhi dengan ki darah. Petir dan lampu merah darah terus berbenturan dan berbenturan. Tidak ada yang bisa melihat sosok Yin Bupo dan Sue Luozi sama sekali. Mereka hanya bisa melihat cahaya dan bayangan yang saling terkait. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam. Cahaya petir dan darah di langit menghilang pada saat bersamaan. Dua sosok berdiri di satu sisi langit, terengah-engah. Mata mereka tajam dan serius saat mereka saling menatap. Itu hasil imbang. Konon dalam pertarungan Providence, keduanya bertukar ribuan jurus dan berakhir imbang. Hari ini, hal yang sama terjadi. Darah Luozi, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Anda beruntung hari ini. Yin Bupo berkata dengan dingin. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Sue Luozi juga mencibir. Keduanya tidak terus bertengkar. Mereka baru saja bertukar 1000 gerakan, dan keduanya telah menghabiskan banyak energi. Selain itu, ada banyak ahli di sekitar mereka, jadi mereka harus meninggalkan kekuatan untuk berjaga-jaga terhadap seseorang yang mungkin menyerang mereka dalam kegelapan. Sepertinya mereka tidak akan bertengkar lagi kali ini. Ini seri lagi. Sue Luozi dan Yin Bupo adalah lawan yang sangat kuat. Itu benar. Kastil Sky Eagle dan Aula berdarah dingin berdekatan satu sama lain. Kedua kekuatan tersebut telah saling bertarung sejak lama. Yin Bupo dan Master Blood Luo telah bertarung sejak mereka masih muda, namun tidak pernah ada pemenang di antara mereka. Tapi ini adalah hal yang baik. Dengan lawan seumur hidup, kemajuan mereka luar biasa. Senangnya punya lawan. Ini adalah era keemasan dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, orang jenius seperti Yin Bupo dan Master Darah Luo pasti tak terkalahkan. Tapi hari ini, ada lebih dari 20 dari mereka, dan bahkan ada 5 pejuang muda yang lebih kuat. Banyak orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terlalu banyak favorit surga di generasi ini. Favorit surga kelas 2 seperti Yin Bupo dan Sue Luozi memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah bela diri kerajaan. Di masa lalu, dianggap baik jika ada 2 atau 3 di setiap generasi. Tapi di generasi ini, ada lebih dari 20 orang, dan bahkan 5 penguasa yang lebih kuat. Bahkan wilayah tandus di bagian timur, bagian bawah selatan, dataran utara, dan gurun barat dipenuhi dengan talenta. Para ahli kebanggaan surga bagaikan awan, dan semuanya bersaing satu sama lain. Ini adalah zaman keemasan yang cemerlang. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir, dan beberapa orang bersiap untuk pergi. Semuanya, Tan Xiang sedang bersiap menjadi tuan rumah perjamuan Raja Alkimia dalam 7 hari. Saya ingin mengundang Anda semua untuk minum dan berdiskusi tentang Dao. Apakah kalian semua bersedia memberikan wajah pada gadis kecil ini? Saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Itu adalah peri Tan Xiang. Mata semua orang berbinar. Haha, ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun bagi Dewi Tan Xiang untuk secara pribadi menjadi tuan rumah perjamuan Raja Pil. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Gunung Iblis Jun Yue adalah orang pertama yang berbicara, matanya bersinar. Terima kasih banyak, Saudara Jun. Peri Tan Xiang membungkuk sedikit. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menghadiri perjamuan Raja Pil yang diselenggarakan oleh Dewi Tan Xiang. Selama peri tidak keberatan, aku pasti akan mengunjungimu.
Yang lainnya bergegas untuk berbicara, berharap dapat menarik perhatian Dewi Tan Xiang. Kalau begitu adik perempuan ini berterima kasih semuanya, adik perempuan ini akan pergi dulu. Setiap orang dapat tinggal di kota Pil untuk sementara waktu, dan menuju ke Akademi Raja Pil dalam 7 hari. Setelah mengatakan itu, Peri Tan Xiang membungkuk sedikit, lalu melangkah ke udara dan pergi. Setelah itu, Jing Kongling pun berbalik dan pergi, seperti peri di awan. Yin Bupo, kita akan bertarung di lain hari. Sue Luozi berubah menjadi seberkas cahaya darah dan pergi. Yin Bupo tertawa dingin dan juga pergi. Setelah itu, yang lainnya pun bubar. Saudara Chu, apa itu jamuan Pil Raja? Lu Ming bertanya pada Chu Kuang. Orang-orang di lembah ahli pengobatan semuanya adalah alkemis yang terutama memurnikan pil. Pil dari lembah ahli pengobatan terkenal di seluruh dunia, dan beberapa pahlawan lembah ahli pengobatan yang luar biasa akan, dari waktu ke waktu, melelehkan pil yang paling mereka banggakan menjadi anggur berkualitas dan mengundang para pahlawan dunia, untuk datang dan mencicipi, serta berteman dengan para pahlawan dunia. Jadi, meskipun lembah para ahli pengobatan bukanlah kekuatan Tuan saat ini, pengaruhnya masih sangat menakutkan. Chu Kuang menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tradisi ini sangat istimewa. Ayo pergi ke kota Pil dulu. Institusi Raja Pil ada di kota Pil. Kata Chu Kuang. Segera, ketiganya terbang menuju kota Pil. Dalam perjalanan, Lu Ming belajar lebih banyak tentang lembah para ahli pengobatan. Lembah para ahli pengobatan pernah menjadi kekuatan Tuan di masa lalu, tapi sekarang, karena mereka tidak memiliki kaisar untuk mempertahankan benteng, mereka telah turun dari tahta kekuatan Tuan. Namun, kekuatan mereka masih sangat menakutkan dan tidak bisa dianggap remeh. Ada lebih dari satu seniman bela diri tertinggi di lembah para ahli pengobatan, dan mereka pandai dalam alkimia dan memiliki hubungan baik dengan kekuatan besar. Potensi mereka bukanlah hal kecil. Kota alkimia dibangun di sekitar lembah para ahli pengobatan. Di sini sangat ramai dan ramai. Lembah ahli pengobatan menjual semua jenis ramuan di sini dan juga membeli semua jenis ramuan spiritual dan bunga, sehingga menarik banyak kamar dagang untuk menjual dan membeli ramuan. Kota Pil tidak jauh dari pilar pegunungan surga. Hanya dalam setengah hari, ketiganya tiba di kota Pil. Begitu banyak ramuan roh, begitu banyak ramuan roh. Dandan muncul di bahu Lu Ming lagi, matanya melihat sekeliling. Di kedua sisi jalan kota, terdapat toko ramuan roh. Aroma obat yang kaya dari toko obat mujarab datang dari segala arah, yang membuat orang merasa segar. Pantas saja Dandan melihat sekeliling. Chu Kuang dan Zhang Wenjin melirik Dandan. Mereka menganggap penyu kecil ini cukup menarik. Saudara Chu, Nona Wenjing, bagaimana kalau kita mencari tempat tinggal? Kata Lu Ming. Lu Ming ingin mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Baiklah, Chu Kuang dan Zhang Wenjin mengangguk dan mereka bertiga menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Di kamar penginapan, jantung Lu Ming berdetak kencang dan sosoknya menghilang. Hanya diagram gunung dan sungai yang tersisa mengambang di dalam ruangan. Dalam diagram gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila di puncak gunung. Dengan lambaian tangannya, tumpukan batu permata mentah muncul di sekelilingnya. Aku akan menerobos ke alam embrio roh tingkat 9 dengan Ori Rocks. Mata Lu Ming berbinar. Pakar dewa spiritual dari aula berdarah dingin telah membuat Lu Ming menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan ahli dewa spiritual. Kali ini, dia berada di bawah banyak tekanan saat melihat pertarungan antara Sue Luozi dan Yin Bupo. Sekarang, dia mempunyai banyak batasan dan budidayanya tidak cukup tinggi. Jika dia bertarung melawan favorit surga seperti darah Luozi dan Yin Bupo, kemungkinan besar dia bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Awalnya, dia tidak berencana menggunakan batu permata mentah untuk meningkatkan budidayanya karena konsumsi batu permata mentah pasti akan sangat menakutkan. Dia tidak memiliki banyak batu permata mentah sekarang. Dia ingin menyimpannya sebagai cadangan, tetapi dia tidak terlalu peduli sekarang. Meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Mengaum, garis keturunan 9 naga muncul dan tertelan. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak, menghancurkan puluhan ribu batu permata mentah. Ki asli yang agung dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan mulai dimurnikan dengan cepat. Mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya, ki asal terus disempurnakan dan diubah menjadi esensi sejati. Esensi sejati berkumpul dalam embrio roh dan terus-menerus dipadatkan. Embrio roh menjadi semakin padat, dan ukurannya menjadi semakin kecil. Setelah memurnikan puluhan ribu batu permata mentah, puluhan ribu batu permata lainnya dimurnikan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, Lu Ming telah memurnikan lebih dari 300.000 batu permata mentah. Segera, dengan kilatan tajam di matanya, dia terus menyempurnakan. 1 hari lagi berlalu dan dia telah memurnikan hampir 100.000 batu permata mentah. Ledakan, sepertinya ada sesuatu yang berhasil ditembus. Aura Lu Ming tumbuh dan inti penting dalam tubuhnya meraung. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Kultivasinya berhasil menembus dan mencapai tahap awal alam embrio roh tingkat 9. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya membuka matanya, ekspresi kepuasan di wajahnya. Namun, konsumsi batu permata mentah tersebut membuatnya merasa sedikit kesakitan. Dia telah memurnikan total 400.000 batu permata mentah. Ini terlalu mengejutkan. Namun, setelah budidayanya menerobos ke alam embrio roh tingkat 9, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat dengan selisih yang besar. Esensi vitalnya sangat luas dan berlimpah, dan teknik penjara yang menekan surga bisa lebih kuat. Saya ingin tahu apakah saya bisa melawan Yin BUPO dan darah Luo Zi dengan kekuatan tempur saya saat ini. Hati. Lu Ming tergerak. Sue Luo Zi dan Yin BUPO sama-sama berada di puncak alam embrio roh tingkat 9, sedangkan Lu Ming berada di tahap awal alam embrio roh tingkat 9. Ini mirip dengan pertarungannya dengan Dewa Kaisar dalam pertempuran Providence. Namun, pada saat itu, Lu Ming harus menggunakan segala cara dan susunannya untuk menekan Dewa Kaisar. Namun, Lu Ming tidak memiliki prasasti Dao, tetapi dia telah mengintegrasikan konsep air. Jika Lu Ming bisa menggunakan semua keahliannya dan melakukan fusi meridian darah, dia yakin dia bisa menekan Sue Luo Zi atau Yin BUPO. Namun, jika dia tidak dapat melakukan fusi meridian darah, Lu Ming tidak percaya diri. Tapi setidaknya, Lu Ming yakin dia tidak akan kalah. Masih ada 3 hari sebelum jamuan pil raja, ayo pergi ke kota pil dulu. Lu Ming berdiri dan keluar kamar. Dia merasakan kamar Cukuang dan Zhang Wenjin kosong. Mereka pasti sedang berjalan-jalan. Kota pil seperti kota komersial besar. Ada toko-toko di mana-mana dan ada banyak sekali jenis ramuan dan pil spiritual. Itu membuka mata bagi Lu Ming. Di beberapa toko, seseorang bahkan bisa membeli pil obat level 8, tetapi harganya sangat mahal. Di beberapa tempat, kios-kios didirikan. Pemilik kios akan menjual beberapa barang aneh. Beberapa mungkin merupakan harta langka, sementara yang lain mungkin hanya sampah. Tempat seperti itu disebut kawasan Taobao. Itu terutama merupakan ujian keberuntungan. Jika beruntung, mereka mungkin bisa membeli sesuatu yang bernilai tinggi. Tentu saja, seseorang juga harus memiliki penglihatan yang baik. Tempat ini telah menarik banyak orang. Ada banyak orang di jalan. Lu Ming berjalan di antara kerumunan, memandang ke timur dan barat. Di bahunya, mata Dandan juga melihat sekeliling. Sesampainya di sini, Dandan menjadi bersemangat dan menyatakan bahwa dengan penglihatannya, tidak ada harta karun yang bisa lepas dari matanya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun setelah berkeliling. Hal-hal di sini aneh. Beberapa yang disebut ramuan roh hanyalah rumput liar di pinggir jalan dan digunakan untuk membodohi orang. Beberapa senjata roh yang ditinggalkan digunakan sebagai senjata pertempuran sejak zaman kuno. Beberapa orang bahkan mengambil beberapa batu dan mengatakan bahwa ada harta langka di dalam batu tersebut. Mereka juga dijual dengan harga tinggi. Sekali ini dijual, akan mendapat untung besar. Itu, Lu Ming, batu giok ungu di depannya, ya, batu giok ungu yang dibeli anak ayam itu. Membelinya, ini sangat berguna. Lu Ming sedang melihat sekeliling ketika suara Dandan tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia terlihat sangat bersemangat. Semangat Lu Ming terangkat dan dia melihat ke depan. 2 wanita muda sedang berdiri di depan sebuah kios. Salah satu remaja putri sedang mengambil batu giok ungu dari pemilik kios. Giok ungu yang Dandan bicarakan adalah yang ini. Batu giok ungu itu sangat biasa. Mungkinkah itu harta karun? Lu Ming terkejut. Anda tidak bisa dibandingkan dengan penilaian saya. Lu Ming, kamu pasti akan mendapat untung besar jika membelinya. Teriak Dandan. Lu Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia melangkah maju ke depan kios dan berpura-pura melirik sekilas ke batu giok ungu di tangan wanita itu. Dia berkata dengan santai, sepotong batu giok ungu ini lumayan. Saya bisa membelinya untuk membuat liontin giok untuk adik saya. Kakak ini, berapa harga batu giok ungu ini? Pemilik kios adalah seorang pria parubaya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda terlambat. Giok ungu ini baru saja dibeli oleh wanita ini. Kamu membelinya. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Dia kemudian mengukur wanita muda itu. Wanita muda itu sangat cantik. Dia berusia 20-an dan bisa dianggap cantik langka. Di belakangnya, ada wanita lain. Dari penampilannya, dia seharusnya menjadi seorang pelayan wanita. Nona, bisakah kamu mengizinkan aku mendapatkan batu giok ungu ini? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Hei, Nyonya membeli batu giok ungu ini dulu. Kenapa dia harus membiarkanmu memilikinya? Pelayan di belakang wanita itu memanggil lebih dulu. Tidak apa, saya baru saja melihat batu giok ungu ini cukup indah dan ingin membelinya untuk dijadikan liontin batu giok untuk adik perempuan saya. Karena wanita muda ini yang membelinya terlebih dahulu, maka orang ini tidak akan mengambilnya. Lu Ming tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan hendak pergi. Meski sayang untuk dilewatkan, Lu Ming tidak akan mengambilnya dengan paksa karena sudah dibeli. Tuan muda, mohon tunggu. Saat ini,
Wanita muda itu memanggil dan Luming berhenti. Sebenarnya, saya hanya membeli batu giok ungu ini karena menurut saya kelihatannya bagus. Itu tidak banyak berguna bagiku. Karena kamu sangat menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Wanita muda itu melangkah maju dan menyerahkan batu giok ungu itu kepada Luming. Luming agak terkejut dan tidak mengangkatnya. Berat, cepat terima. Jika tidak, kamu akan menyesal. Dandan terus-menerus mengirimkan suaranya ke Luming. Luming merenung sejenak dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok ungu itu. Saya Lu Shaoxing. Terima kasih telah memberiku giok ini. Aku ingin tahu siapa namamu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalasmu atas giok ini. Saya Zhou Xin. Tuan muda Lu terlalu sopan. Wanita muda itu tersenyum. Jadi itu Nona Zhou. Nona Zhou juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan Raja Pil. Lu Ming bertanya. Itu benar. Sepertinya Tuan muda Lu memiliki tujuan yang sama denganku. Zhou Xin tersenyum dan melihat sekeliling. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lu Ming pergi. Ini karena Dandan mendesak Lu Ming untuk kembali dan membelah batu giok ungu itu. Pasti akan ada kejutan. Nona, kenapa kamu memberikan batu giok ungu itu kepada anak itu? Setelah Lu Ming pergi, pelayan itu berkata dengan tidak senang. Gadis bodoh, tempat apa ini? Kali ini, ada beberapa talenta muda dari kota Pil yang datang untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Pria ini terlihat luar biasa, jadi dia mungkin terpilih dari surga. Mengapa tidak menggunakan sepotong batu giok ungu yang tidak berguna untuk berteman dengan orang pilihan surga? Zhou Xin tersenyum. Nona itu bijaksana. Gadis pelayan itu tersanjung. Segera, Lu Ming kembali ke penginapan. Setelah memasuki kamarnya, dia memasuki diagram gunung dan sungai. Telapak tangannya bersinar, dan batu giok ungu muncul di tangannya. Sepotong batu giok ungu ini tampak sangat biasa. Mungkinkah memang ada harta langka di batu giok ungu? Lu Ming, potong batu giok ungu ini. Hati-hati, Dandan menginstruksikan. Lu Ming mengulurkan jarinya. Inti esensialnya menyebar dan mengembun menjadi pedang tajam, perlahan-lahan memotong ke arah batu giok ungu. Batu giok ungu itu seukuran 2 kepalan tangan. Lu Ming memotongnya dengan hati-hati. Ketika dia setengah jalan, lingkaran cahaya putih susu menyebar. Benar-benar ada sesuatu di batu giok ungu itu. Mata Lu Ming berbinar. Dia perlahan-lahan memotong batu giok ungu di sekelilingnya, meninggalkan batu giok putih susu seukuran lengkeng di tangannya. Giok macam apa ini? Lu Ming sedikit penasaran. Sepotong giok ini terlihat biasa saja dan sama sekali tidak terlihat seperti harta karun langka. Berat, apakah batu dimensional dianggap sebagai harta karun langka? Dandan menyeringai. Apa? Ini adalah batu elemen penyimpanan. Mata Lu Ming membelalak. Lu Ming sangat gembira saat mengetahui bahwa itu adalah batu Nanyuan. Batu Nanyuan adalah harta karun yang sangat misterius karena dapat menyimpan yuan sejati seorang pejuang. Seorang pejuang hanya perlu memasukkan ki aslinya ke dalam batu penyimpanan yuan terlebih dahulu dan menyimpannya. Ketika mereka perlu menggunakannya, mereka dapat langsung menyerap ki yang sebenarnya dari batu yuan penyimpanan, karena itu pada awalnya adalah ki asli milik prajurit itu, jadi tidak perlu mengubahnya, dan dapat digunakan secara langsung. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir esensi sejatinya akan habis. Batu Nanyuan adalah harta langka bagi seorang pejuang. Terkadang, hal itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Apalagi batu Nanyuan bisa digunakan dalam waktu lama. Jarang terlihat di pasaran, tapi begitu muncul, harganya pasti sangat mahal. Lu Ming tidak pernah menyangka akan ada batu Nanyuan di batu giok ungu. Saya ingin tahu apakah batu penyimpan yuan ini dapat menahan yuan saya yang sebenarnya. Lu Ming merenung. Ada batasan jumlah esensi sejati yang dapat disimpan oleh batu penyimpan energi yang berbeda. Mustahil bagi batu Nanyuan biasa untuk menyimpan esensi vital seorang raja. Jika esensi vital seorang raja dituangkan ke dalamnya, batu Nanyuan mungkin akan meledak. Jumlah yuan sebenarnya yang dapat disimpan oleh batu penyimpan energi berbeda-beda. Saya akan mencoba. Sambil memegang batu Nanyuan di tangannya, Lu Ming terus-menerus memindahkan inti esensialnya ke dalam batu Nanyuan. Seperti yang diharapkan, saat inti esensial memasuki batu Nanyuan, itu disimpan di batu Nanyuan. Dalam waktu singkat, inti esensial Lu Ming hampir seluruhnya terserap ke dalam batu Nanyuan. Senang sekali dia bisa menahannya. Lu Ming sangat gembira. Dengan cara ini, inti penting yang dapat digunakan Lu Ming telah meningkat pesat. Kekuatan teknik surga penekan penjara sekarang setara dengan teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah tingkat menengah. Jumlah esensi penting yang dikonsumsinya terlalu mengerikan. Lu Ming tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya sebelumnya. Jika tidak, esensi vital dalam tubuhnya akan terkuras habis dalam sekejap. Namun, Lu Ming tidak takut sekarang. Bahkan jika dia terkuras sekaligus, dia dapat mengisi kembali inti esensialnya dalam sekejap dengan batu Nanyuan. Dalam hal ini, Lu Ming memiliki kartu truf tambahan.
Sekarang dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan teknik penjara yang menekan surga, meskipun dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, itu masih jauh lebih kuat daripada ketika dia hanya bisa melepaskan beberapa tingkat kekuatannya dengan hati-hati. Selanjutnya, Lu Ming mengeluarkan batu kasar itu dan mulai memulihkan inti esensialnya. Ketika esensi klasiknya telah pulih sepenuhnya, Lu Ming terus menyalurkan esensi klasiknya ke dalam batu Nayuan. Dia meramalkan bahwa batu penyimpan energi ini harus mampu menahan esensi sebenarnya dari alam dewa spiritual tingkat pertamanya. Dengan kata lain, sebelum Lu Ming menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kedua, batu Nanyuan ini akan menjadi kartu trufnya. Lu Ming hanya berhenti setelah dia menyalurkan inti esensialnya sebanyak 5 kali. Esensi klasik 5 kali setara dengan 5 kali esensi klasiknya, yang cukup untuk saat ini. Setelah dia memulihkan inti esensialnya, Lu Ming keluar dari penginapan. Masih ada 1 hari lagi sebelum dimulainya jamuan pil kaisar. Semakin banyak orang berkumpul di kota pil. Selain orang-orang yang telah menyaksikan pertarungan antara Yin Bupo dan darah Luo Zi, ada juga beberapa orang lain yang bergegas setelah mendengar berita tersebut. Tentu saja sebagian besar dari mereka berasal dari generasi muda. Karena yang menjadi tuan rumah perjamuan Raja Pil adalah Dewi Tan Xiang, wajar saja jika anak-anak muda berkumpul di sini. Tidak baik bagi generasi tua untuk bergaul dengan orang-orang muda ini. Lu Ming berjalan-jalan bersama Dandan, berharap menemukan sesuatu. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun setelah sekian lama. Lu Ming menertawakan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia terlalu serakah. Dia sangat beruntung bisa mendapatkan batu Nanyuan terakhir kali. Dia tidak bisa tidak merasa menyesal terhadap Zhou Xin. Zhou Xin lah yang membelinya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada Lu Ming. Secara bertahap, Lu Ming berjalan ke utara kota Pil. Semakin sedikit bangunan di sini, dan sebaliknya, terdapat banyak bukit. Aku mencium wangi. Ini adalah wewangian obat yang kuat. Ada ramuan spiritual. Hidung Dandan tiba-tiba bergerak-gerak. Kemudian, dia bergegas turun dari bahu Lu Ming dan berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang ini, Lu Ming terdiam. Dia mengejarnya. Setelah melintasi bukit, mereka sampai di ngarai. Dandan sedikit melambat, bergegas ke kiri dan ke kanan, dan bergegas ke lembah. Lu Ming mengerutkan alisnya. Lembah ini dipenuhi formasi prasasti. Sekarang Lu Ming tidak memiliki api energi mental, dia tidak dapat memecahkan susunannya. Namun, meskipun mereka tidak dapat menghancurkan formasi, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Lu Ming. Meskipun Lu Ming tidak memiliki api energi mental, dia masih memiliki pengetahuan tentang prasasti Dao. Selain itu, dia juga bisa merasakannya ketika pemahaman tubuh keduanya terhadap prasasti Dao meningkat. Selama kurun waktu ini, dia telah berkultivasi di Gunung Liangyi dan kemajuannya luar biasa. Tubuh kedua tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Ditambah dengan berkah dari Tuhan, pemahamannya meningkat 10 kali lipat. Karena fokus pada kultivasi, kemajuannya jauh lebih cepat daripada tubuh utama Lu Ming. Pemahamannya tentang prasasti Dao meningkat setiap hari. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming tidak memiliki api energi mental, dia masih memiliki mata yang bagus. Meskipun susunan di ngarai itu cemerlang, Lu Ming masih bisa melihat kekurangan di dalamnya. Setelah merenung sejenak, Lu Ming melangkah maju, tiba-tiba maju, lalu mundur, tiba-tiba ke kiri, lalu tiba-tiba ke kanan, dan menuju ke lembah. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman lembah. Di kedalaman lembah, Lu Ming melihat ladang tanaman herbal. Ada banyak jenis tanaman herbal yang ditanam di ladang herbal. Aroma herbal sangat kaya dan tercium di lembah. Ramuan spiritual ini semuanya tingkat 7. Lu Ming terkejut. Dia menyadari bahwa ramuan spiritual di bidang herbal hampir semuanya merupakan ramuan spiritual tingkat 7 dan setidaknya ada 1000 di antaranya. Saat ini, Dandan sedang berguling-guling di bidang pengobatan, matanya bersinar karena kegembiraan. Cakarnya terus-menerus mengambil ramuan roh di bidang pengobatan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dandan, cepatlah, Lu Ming mendesak. Tidak mungkin ladang jamu yang luas ini tidak memiliki pemilik di kota Pil. Itu pasti ditanam oleh seorang ahli dari lembah para ahli pengobatan. Bahkan Lu Ming sedikit khawatir untuk mencuri ramuan spiritual orang lain di wilayah mereka. Seperti tornado yang menyapu awan, Dandan dengan cepat memasukkan ratusan ramuan spiritual ke dalam mulutnya, yang semuanya berada di LV 7 atas. Orang ini memiliki mata yang tajam dan memilih yang terbaik. Dari mana datangnya pencuri kecil ini, yang berani mencuri obat di sini? Tiba-tiba, teriakan halus terdengar dan sesosok tubuh cantik bergegas keluar dari lembah. Di udara, prasasti memenuhi udara dan formasi besar bersinar. Sinar cahaya menjerat Dandan. Tidak baik, Dandan kaget. Dia berlari dengan panik, keempat anggota tubuhnya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura menari di udara, menghindari formasi satu persatu, dan terbang menuju Lu Ming. Dupa cendana, Lu Ming kaget melihat sosok cantik itu. Sosok cantik di lembah itu sebenarnya adalah peri cendana, Mu Cendana.
Tubuh Luming bersinar dan tubuh fisiknya berubah dengan cepat, berubah menjadi penampilan lain. Dia meraih dandan dan mundur dengan cepat. Tetaplah di sini. Tangan Peritan Siang yang seperti giok menari dan api energi mental di antara alisnya bersinar. Di tanah sekitar Luming, formasi terus bermunculan. Mata Luming berbinar. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh barisan dan mengambil beberapa langkah ke depan. Setiap langkah sangat misterius. Dia menginjak titik lemah dari arai dan mundur dengan cepat. Dalam beberapa napas, Luming mundur 1000 meter. Ya, Peritan Siang berhenti, ekspresi terkejut di matanya yang indah. Dia tidak terus menyerang atau mengejar. Memanfaatkan kesempatan itu, Luming melesat dengan kecepatan tinggi dan segera meninggalkan ngarai, menghilang dari pandangan. Aneh, sungguh aneh. Jelas tidak ada jejak api energi mental, tapi dia bisa melihat kelemahan arai dengan sekilas sehingga menghindari serangan arai dan mundur dengan tenang. Sungguh aneh. Ini pertama kalinya saya menemui hal seperti itu. Peritan Siang berbisik, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengejarnya.